Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik, yang Tarigan Catur beri judul Ketika Ratu Catur Indonesia hadapi Ratu Catur Rusia, yaitu Irene Karisma Sukandar versus Alexandra Kosteniuk. Siapa yang menang? Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Title Tuesday Blitz tepatnya pada babak ke-7 yang diselenggarakan pada aplikasi chess.com yang berlangsung pada tanggal 2 Desember 2020 sekitar pukul 2:02 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Rusia yaitu Alexandra Kosteniuk menghadapi Women Grandmaster asal Indonesia, yaitu Irene Karisma Sukandar. Nah, apabila gelarnya disejajarkan dengan laki-laki, gelar yang dimiliki oleh Irene Karisma Sukandar adalah International Master ya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Irene menggunakan catur buah hitam dengan rating chess.com 2427 menghadapi Alexandra Kosteniuk yang menggunakan catur buah putih dengan rating chess.com 2714. Kosteniuk memulai permainan dengan pion menuju petak E4 dan dibalas Irene dengan pion C5, pembukaan pertahanan Sisilia. Pion C3 masuk dalam variasi alapin ya. Kuda F6, pion E5 mengancam balik kuda hitam dan kuda hitam pindah ke petak D5. Kuda F3, kuda C6, gajah C4 dengan tempo mengancam kuda hitam dan kuda hitam pindah ke petak B6 dengan tempo mengancam balik gajah putih. Gajah putih pindah ke petak B3, pion D5, en pasan ya, pion E pukul D6 dan menteri pukul pion D6. Rokade pendek oleh putih. Nah, rokade pendek ini merupakan langkah ke-8 dari Alexandra Kosteniuk. Dan jika kita melihat papan sejenak, langkah ke-8 dari Alexandra Kosteniuk ini mirip dengan partai Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi, di mana saat itu setelah Magnus Carlsen melakukan langkah rokade pendek, Ian Nepomniachtchi membalas dengan gajah menuju petak ke E6. Namun, balasan dari Irene di posisi seperti ini adalah dengan pion menuju petak C4. Artinya sudah berbeda ya permainan antara Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi dengan Irene versus Kosteniuk. Dan di sini balasan Kosteniuk adalah dengan gajah menuju petak C2. Gajah G4 memimpin kuda putih, pion A4, dan di sini Irene melakukan langkah terbaik dengan kuda menuju petak E5. Kuda putih sedang terkena pin ya, karena sedang melindungi menterinya. Tetapi kuda putih ini juga mendapatkan ancaman 2 kali dari gajah dan kuda hitam. Dan dalam situasi seperti ini, balasan dari Kosteniuk adalah balasan terbaik dengan gajah menuju petak E4. Pion F5 dan tetap pada pendiriannya, Kosteniuk tetap ingin bahwa gajah putih berada di petak diagonal A8 hingga H1 sehingga gajah putih pukul pion di petak B7 sekaligus dengan tempo mengancam benteng hitam. Benteng hitam pindah ke petak B8 mengancam balik gajah putih, dan di sini Kosteniuk memulai langkah kombinasinya dan berani untuk melakukan langkah kuda pukul kuda. Artinya menteri putih akan hilang. Dan melihat kesempatan ini langsung saja Irene melakukan langkah gajah pukul menteri. Namun di sini ternyata Alexandra Kosteniuk berhasil untuk mendapatkan menterinya kembali. Bagaimana caranya? Dengan gajah skak di petak C6, raja pindah ke petak D8, dan akhirnya kuda skak di F7 menggarpu raja, menteri hitam, dan benteng hitam. Dan di sini balasan dari Irene Karisma Sukandar adalah raja menuju petak C7. Kuda pukul menteri di petak D6
dan pion E pukul D6. Benteng pukul gajah di petak D1 dan raja pukul gajah di petak C6. Kita lihat justru setelah terjadinya langkah kombinasi ini, Alexandra Kosteniuk lebih unggul 1 pion atas Irene Karisma Sukandar, di mana Kosteniuk memiliki 7 pion, sedangkan Irene cuma memiliki 6 pion. Kita lanjutkan ya, dengan pion D3, pion D5, pion A5 dengan tempo mengancam kuda hitam, dan kuda hitam pindah ke petak D7. Pion D pukul C4, pion D pukul C4, kuda D2, kuda E5, kuda F1, gajah menuju petak C5, kuda E3, gajah pukul kuda di petak E3, dan gajah pukul gajah di petak E3. Benteng pukul pion di petak B2, gajah pukul pion di petak A7. Nah, ini permainan mungkin bisa dikatakan mulai masuk ya ke babak akhir. Apalagi baik Irene Karisma Sukandar maupun Kosteniuk sama-sama lihai ya dalam upaya untuk mendapatkan pion demi pion dari lawannya masing-masing. Kita lanjutkan dengan benteng ke A8 dengan tempo mengancam gajah putih, dan gajah putih pindah ke petak D4 justru mengancam kuda hitam. Dan dalam posisi seperti ini, balasan dari Irene adalah kuda menuju petak D3. Walaupun pion hitamnya dari petak G7 berpotensi hilang, namun di sini Irene juga melakukan ancaman 2 kali ya terhadap pion putih yang ada di petak F2, baik dengan benteng hitam dan kuda hitam. Sehingga balasan dari Kosteniuk di posisi seperti ini adalah dengan pion menuju petak A6, justru memajukan pion putihnya untuk mencoba mendapatkan promosi. Pion G6 agar pion di petak G atau di lajur G tidak dimakan gajah putih. Pion A7 selangkah lagi pion putih promosi, namun masih dihalangi benteng hitam ya. Benteng B7, benteng A6 skak, raja B5 mengancam benteng putih, benteng E6, raja A4, pion H4, raja B3, benteng skak di petak B1, dan di sini Irene masih memiliki langkah bagus dengan kuda menuju petak B2 menutup skak. Benteng E2 mengancam kuda hitam sebanyak 2 kali, dan raja menuju petak A2. Benteng B menuju E1, dan ternyata langkah benteng menuju E1 ini menurut analisa komputer bukanlah langkah terbaik dari Alexandra Kosteniuk. Dan di sini menurut analisa komputer saran lebih baik adalah dengan benteng E menuju E1. Apabila langkah ini dilakukan, maka menurut analisa komputer akan seperti ini: raja B3, benteng A1, kuda A4, benteng skak, kuda menutup, pion G3, benteng E7, dan seterusnya. Namun di sini memilih langkah benteng B menuju E1 oleh Kosteniuk, dan balasan dari Irene adalah benteng pukul pion di A7. Memang pion ini sudah sangat mengganggu ya bagi pertahanan dari Irene, oleh karena itu pion ini wajib dipukul. Walaupun setelah gajah pukul benteng dan benteng pukul gajah, kita lihat secara jumlah perwira jelas ya Irene kalah dari Kosteniuk, yang dimana Kosteniuk memiliki 2 benteng sedangkan Irene memiliki 1 benteng dan 1 kuda. Kita lanjutkan permainan ini dengan benteng E7. Jadi tujuan Kosteniuk jelas ya, hanya tinggal mengadu-ngadu perwira saja agar permainan bisa segera menuju ke babak akhir. Benteng A6, benteng B7, kuda D3 dengan tempo mengancam benteng putih, benteng E menuju E7, benteng A3, dan akhirnya benteng menuju petak A7. Artinya rencana dari Kosteniuk untuk mendapatkan benteng hitam akhirnya menemui keberhasilan ya. Benteng pukul benteng di petak A7 dan benteng pukul benteng di petak A7 dengan tempo skak.
Raja B3, benteng pukul pion di H7, Raja pukul pion di petak C3, benteng G7 ingin mendapatkan pion lemah hitam yang ada di petak G6, dan kuda E5 dengan tempo menjaga ya pion hitam yang ada di petak G6, dan putih membalas dengan pion F4, kuda pindah ke petak D3, benteng pukul pion di petak G6, Raja D4, pion H5. Kita lihat ada lagi pion putih yang akan promosi ya dari Kosteniuk. Pion C3 kurang lebih sama dengan seorang Irene Karisma Sukandar yang ingin memajukan pionnya, dan tinggal 2 langkah lagi pion dari Iren bisa promosi. Benteng C6 mencegah agar pion hitam tidak bisa maju ya ke petak C2. Kuda C5 menutup akses benteng putih untuk mendapatkan pion hitam. Benteng skak di petak D6, Raja E4, benteng D1, dan di sini sayangnya yang dilakukan oleh seorang Iren adalah terlalu terburu-buru dengan langkah Raja pukul pion. Nah, dalam situasi seperti ini jelas ya, satu langkah terakhir dari Alexandra Kosteniuk membuat Irene menyerah. Ya, balasan dari Kosteniuk adalah dengan pion menuju petak H6. Jelas pion putih ini sudah tidak bisa lagi dihalangi oleh kuda, karena kita lihat sekalipun kuda mencoba menghalangi, tidak bisa mencapai petak H8 dalam waktu 2 langkah ke depan. Nah, kita kembali dalam posisi saat sebelum Raja pukul pion. Nah, dalam situasi seperti ini, balasan terbaik dari Iren menurut analisa komputer adalah dengan kuda menuju petak D3. Dan di sini bisa dilanjutkan oleh seorang Kosteniuk dengan pion menuju petak H6. Tapi ini masih bisa diatasi ya dengan kuda pukul pion. Misalkan pion maju, maka masih ada kuda menuju petak G6. Dan misalkan benteng menuju petak D8, maka pion menuju petak C2. Benteng pindah ke petak C8, dan setidaknya ya, kita lihat masih ada perlawanan dari Irene Karisma Sukandar ketimbang dengan langkah Raja pukul pion yang membuat setelah Kosteniuk melakukan langkah pion menuju H6, maka pion itu sudah tidak lagi dapat terkejar untuk promosi menjadi menteri ya. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.